Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu kepada ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa memberikan suatu perencanaan terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang menentukan dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Kali ini guys, saya akan mencoba melihat dan menerawang apa yang sedang dipikirkan oleh manusia yang telah mencampakkan kamu untuk hari ini. Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung kepada energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang sedang dipikirkan oleh manusia yang telah mencampakkan diri kamu? Apa yang sedang dia pikirkan terhadap hari ini? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Dead. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu reaksi terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Dia memikirkan satu hal, di mana yang dia pikirkan merupakan suatu kegagalan, di mana kata kegagalan itu bisa saja bersifat dari perasaan, bersifat dari materi, bersifat dari pemikiran. Kemunculan kartu The Dead ini berunsurkan air, berlambangkan zodiak Scorpio. Saya tidak menarik dari zodiak Scorpio-nya, akan tetapi saya hanya menarik dari kata The Dead dan unsur airnya saja. Kemungkinan dengan keluarnya kartu yang saya pegang ini, situasi yang sedang dia alami untuk hari ini, ada situasi yang merasa suatu kematian. Kematian ini bukan berupa fisik, tetapi kematian berupa hal yang lain. Kalaupun saya berbicara dari segi fisik, kemungkinan ada sebagian yang berada di circle dia mengalami situasi dukakah, atau memang sedang mengalami situasi yang mati rasa. Ini kartu kematian guys.
Inilah yang sedang dia pikirkan untuk saat ini, berupa kematian, berupa kabar duka, di mana kabar duka ataupun kematian itu bukan secara fisik, melainkan secara aspek materi, perasaan, dan pekerjaan. Semuanya sudah mati, semuanya sudah merasa gagal, semuanya sudah omong kosong yang dia dapatkan. Nah, bagaimana kartu yang dibawanya? Muncul kartu ini. Dia sudah menerima, dia sudah mendapatkan sesuai dengan perbuatan dia. Tetapi kemunculan kartu kedua ini menggambarkan bahwasannya dia sedang mengharapkan sesuatu hal, di mana sesuatu hal yang dia harapkan bisa mengubah kehidupannya, bisa mengubah keadaan dia. Tetapi apa yang dia harapkan itu tidak terjadi. Karena apa? Karena kartu pertama yang keluar itu kartu The Death. Kalau tadi kartu yang lain yang pertama kali muncul, kemungkinan kartu kedua ini sangat tepat untuk mendukung. Di sini tidak. Kartu pertama ini didukung oleh kartu kedua. Tangan seseorang memegang sesuatu, di mana dengan hal yang dia pegang memberikan suatu harapan agar bisa mengubah semuanya. Akan tetapi dengan cara dia mengubah tersebut, justru hal negatif yang dia dapatkan. Kartu The Death yang keluar, guys. Kartu The Death yang keluar, coy. Kamu bisa menelaah sendiri. The Death, kematian. Mungkin secara kasat mata, lagi-lagi diri kamu melihat dianya saja, Kak, masih bisa tersenyum. Dia sendiri masih bisa merasakan suatu kebahagiaan. Tetapi guys, apa yang kamu lihat bukan menggambarkan situasi dia yang sebenarnya. Dan saya pun bukan menggambarkan situasi yang sebenarnya yang dia pikirkan. Saya hanya bisa mencoba apa yang sedang dia pikirkan. Itulah yang saya berikan terhadap diri kamu. Saya sedang berusaha ini untuk menerobos pemikiran dia. Ternyata pemikiran dia tertuang di dalam kartu yang saya pegang ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini, kecuali hanya bisa duduk, diam, dan termenung. Bisa saja dengan kondisi dia yang termenung itu, dia merenungi semua perbuatan yang telah dia berikan terhadap diri kamu kah, atau memang terhadap orang yang berada di circle dia. Situasi yang merenungkan di sini, guys, yang penuh dengan penyesalan, yang penuh dengan kesedihan, yang penuh dengan kebodohan. Kalau seandainya waktu bisa saya putar, mungkin situasi seperti ini tidak saya rasakan. Inilah yang sedang dibicarakan oleh spiritual dia. Dia tidak mampu untuk menghindar. Semakin dia menghindar, semakin kuat perasaan kematian tersebut menghantui dia. Ini dia, guys. Nah, bagaimana bagian keduanya? Wow, kegagalan. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang berdiri tegak, tetapi dia tidak melihat ke atas, melainkan melihat ke bawah, di mana apa yang dia lihat ke bawah tersebut berupa kegagalan, gagal panen yang seharusnya dia mendapatkan, tetapi tidak
ia dapatkan. Kenapa? Karena memang kartu pertama inilah faktor yang membuat diri dia tersebut tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasi dia, tidak mendapatkan sesuai dengan harapan dia. Dia merasa selalu gagal. Kegagalan ini terletak di dalam finansial dia, dan kegagalan tersebut dibuat oleh orang yang sempat berhubungan terhadap diri dia, sehingga diri dia meninggalkan diri kamu. Ini dia guys. Nah, kalau saya menutup kartu the Death, bagaimana kartu di samping ini? Muncul kartu Page of Wands. Dari rasa kegagalan tersebutlah dia sedang berusaha untuk bergerak, di mana pergerakan yang ingin dia lakukan, karena memang dia sedang berpikir, kalau saya tetap merenungi dengan perbuatan yang sudah terjadi, yang saya buat, saya akan berada dalam situasi kegagalan ini. Kalau saya ingin bertindak, saya justru berpikiran apakah tindakan saya itu akan memberikan suatu kebahagiaan. Tetapi keluarnya kartu The Death menggambarkan apa yang sedang dia gerakkan, apa yang sedang dia lakukan, itu semua sia-sia. Berlawanan guys, antara kartu Page of Wands dengan kartu The Death itu saling tidak sinkron, saling memberikan suatu perlawanan. Ini dia memang ingin bergerak, tetapi ketika dia ingin bergerak dari rasa kegagalan tersebut, justru yang menghalangi itu adalah pemikiran dia, di mana pemikiran dia tersebut berupa kematian. Dia selalu berpikiran seperti itu untuk saat ini. Nah, kalau saya menutup kartu The Death dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping Page of Wands? Muncul kartu Price of Swords. Seseorang yang telah melakukan suatu kecerdikan di sini. Seseorang yang telah memberikan suatu kecerdikan juga di sini. Saya tidak tahu kecerdikan ini berupa suatu imbas atau memang kecerdikan ini yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri dia, menguntungkan orang lain, atau memang merugikan manusia yang telah mencampakkan diri kamu. Jawabannya terhadap bagian ketiga. Wow. Kecerdikan yang membuat diri seseorang, atau kecerdikan yang membuat satu energi untuk kedepannya merasa bahagia. Kalau saya berbicara dari sisi terhadap manusia yang telah mencampakkan diri kamu, kemungkinan, masih kata kemungkinan, ada sesuatu kecerdikan yang dia lakukan karena memang dia sudah merasa gagal dan sudah merasa mati terhadap apapun yang dia lakukan. Dengan jalan satu-satunya untuk ke depan agar dia bisa bangkit dari rasa kematian tersebut, dia melakukan yang namanya kecerdikan. Kecerdikan ini berupa apa? Wow. Muncul kartu Page of Swords. Kecerdikan yang dia lakukan untuk kedepannya adalah suatu penyerangan, di mana penyerangan tersebut yang akan dia lakukan bisa saja karena memang untuk saat ini dan untuk kedepannya kondisi dia benar-benar tidak nyaman. Kartu Page of Wands ini, Page of Swords ini ada dua sisi. Sisi pertama dari tangan kiri yang memegang pedang, itu adalah seseorang yang bersifat atau seseorang yang akan melakukan tindakan yang kotor. Kalau tangan kanan memegang tongkat, ada sesuatu hal yang sedang dia pegang, atau memang ada sesuatu hal yang sedang dia pertahankan. Dua hal inilah yang membuat diri dia untuk bersifat
secara cerdik. Apakah ingin mendapatkan atau memang ingin membuat diri dia bisa mengalami suatu kestabilan. Kartu terakhir guys, muncul kartu King of Swords. Kartu King of Swords ini ada suatu kekuatan yang masih dia miliki. Ada suatu keyakinan yang masih dia miliki. Dia percaya suatu saat nanti apa yang dia rasakan akan berubah. Ini keyakinan yang dia miliki dan inilah yang sedang dia pikirkan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap pemikiran yang sedang dipikirkan oleh manusia yang sudah mencampakkan kamu untuk saat ini dan hari ini. Pertama, muncul kartu The Death, suatu kabar kematian, di mana kabar kematian itu membuat diri dia merasa gagal dan merasa ingin melakukan suatu perbuatan cerdik, di mana perbuatan cerdik itu agar diri dia bisa menerima yang namanya kestabilan. Tetapi dari kestabilan yang ingin dia peroleh tersebut, semuanya unsur suatu ketidaklaziman. Ini dia guys, untuk kedepannya yang akan dia lakukan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.